Assalamualaikum semuanya ya guys. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment ya guys. Telah selesai, ceritanya selesai. Di One Piece sudah punya petualang baru. Terima kasih kepada Oda sudah menciptakan cerita yang terbaik. Hai nakama One Piece lover semua. Ketemu lagi bersama saya Farhan Rabani Darajat di dalam acara aku, YouTube channelku Farhan Rabani. One Piece bukan hanya sekedar cerita pertarungan semata, bukan hanya sekedar cerita tentang buah iblis saja dan harta karun saja, tetapi One Piece juga memiliki cerita-cerita yang intrik, unik, dan berhubungan dengan persahabatan, sejarah, maupun misteri-misteri yang ada di cerita arc One Piece seluruhnya. One Piece hari ini berjudul Final di chapter 1057. Nah, nakama semua nih, dimanapun Anda berada, di One Piece cover story kali ini menggambarkan bahwa Caesar Clown sedang mengeluarkan gas beracun dengan bertujuan untuk menyelamatkan para anggota Germa 66 dari sekapan anak buah bajak laut Whole Cake Island. Lalu nakama semua, apa yang terjadi di kemudian hari? Mungkin mari kita akan tunggu di cover-cover selanjutnya. Ingin tahu selengkapnya mengenai kisah chapter 1057 yang berjudul Final, yang berarti akhir dari cerita Wano? Mari kita lanjut berlayar dan menyaksikan cerita lengkap dari saya. Chapter One Piece kali ini dimulai di auditorium di ibu kota bunga Onegashima. Para nakama dimanapun kalian berada, kita bisa melihat puluhan warga duduk di depan panggung, mendengarkan cerita yang diceritakan oleh Sensei Guru Wano Kuni yang baru. Atau di situ ada gambar bahwa ada si sensei ini pria berambut hitam dan berkacamata yang di sebelumnya kita lihat di bab 1052. Sensei ini berada di sebelah seorang geisha yang berperan sebagai shamisen. Sensei Guru menceritakan kisah itu sebagai cerita puisi Jepang. Dia mengatakan bahwa di bawah langit gelap Onegashima badai tumbuh subur. Auman binatang itu semakin keras dan suara naga Azura bergemuruh. Hujan turun di pelabuhan Habu membasmi dedaunan musim gugur. Lalu dia mengakhiri dengan mengatakan bahwa untuk membalas kematian Kozuki Oden, pengikut setianya naik ke panggung. Orang-orang berteriak dengan penuh semangat, "Sarung merah!" Lalu si guru sensei ini nakama semua mengatakan dia tidak memiliki bakat cerita yang hebat. Jadi dia berusaha semampu mungkin untuk menghibur para warga-warga negara Wano Kuni agar cerita ini semakin menarik dan semakin terhibur di mata mereka. Tetapi si guru ini dia meminta orang-orang untuk memberinya kehormatan dengan menceritakan kisah ini, yaitu kisah para pahlawan SHP Pirates Mugiwara dan para Akazanen dalam pembebasan tanah Wano yang dijajah oleh rezim Kaido maupun Orochi. Beralih ke panel cerita selanjutnya ya nakama semua, ke sebuah hutan dekat pelabuhan Tokage di Udon. Di sini para nakama semua kita bisa melihat dan menyaksikan di situ ada Momonosuke yang sedang berlari dalam bentuk naga di atasnya, dan di situ juga terdapat ada Kinemon dan Yamato. Lalu hal yang paling mengejutkan ialah Momonosuke dan Kinemon terkejut dengan kata-kata Yamato, bahwa Yamato tidak akan pergi ke laut dan sementara tidak bergabung dengan kru Mugiwara Pirates. Dia sudah memberitahu Luffy dan krunya. Di situ juga ya nakama semua nih, Momonosuke terkejut dengan keputusan Yamato dan bertanya-tanya, apakah Yamato takut akan sesuatu? Tapi dia cepat mengatakan itu tidak mungkin. Karena di sini ya nakama semua, Yamato sudah mengambil keputusan. Dan dia mengatakan, ya itu keputusanku. Oden memulai
perjalanannya dengan berkelilingin negeri Wano Kuni. Aku juga tidak tahu apa-apa tentang dunia luar. Jadi, aku akan mengikuti jalan yang sama dengan Oden. Hingga dan suatu hari nanti, aku akan pergi ke laut. Jadi, inti dalam cerita ini, Yamato ingin berkeliling-keliling Wano dulu, menjaga-jaga Wano. Baru di cerita selanjutnya atau di kemudian hari bisa pergi ke laut bareng bersama kru bajak laut Mugiwara Luffy. Momonosuke semakin marah ketika mendengarkan Yamato. Karena menurut dia nakama semua, dia menyadari bahwa Luffy dan Yamato membicarakan semua hal ini. Tetapi Luffy tidak mengucapkan selamat tinggal padanya. Di sini Momonosuke merasa bahwa Luffy memperlakukannya seperti orang bodoh dan bertanya-tanya, mengapa Luffy akan meninggalkan negara ini tanpa mengatakan apa-apa kepadanya? Lalu di sini Momonosuke mengingat beberapa hal tentang apa yang telah dia jalani sejak ayahnya yaitu Shogun Kozuki Oden meninggal akibat dipanggang oleh Kaido maupun Orochi. Dan di sini nakama semua dimanapun yang kalian berada, semua adalah adegan yang telah kita lihat di manga di chapter-chapter yang berlalu-lalu lamanya. Di sini ada adegan di mana momen ketika Kaido mencengkram lehernya di atas kastil Oden di bab 973. Lalu ada momen juga di mana saat Momonosuke bertemu Luffy di bab 685 masih dalam cerita arc Dressrosa, dan saat dia bertarung melawan komplotan broker pasar gelap Don Quixote do Flamingo di dataran kerajaan Dressrosa di bab 701. Lalu ada juga momen saat mereka membuat aliansi di Zou pada bab 819 dengan tujuan untuk menumbangkan Kaido dan Orochi serta membebaskan wilayah negeri Wano. Lalu di situ juga ada seorang pengkhianat yang bernama Kanjuro di Akazaya 9 yang terdapat di bab 976. Dan ada pula adegan saat dia menyebut namanya di depan Kaido di Onegashima pada bab 986. Dan juga nakama semua, saat Luffy memintanya untuk menghentikan Onegashima setelah melawan Kaido dengan tubuh dewasanya pada di chapter bab 1026, di mana Momonosuke meminta Shinobu untuk merubah badannya menjadi badan anak dewasa dengan tujuan untuk melawan Kaido di Bukit Onegashima. Oke, nakama semua, dimanapun kalian berada, kembali ke cerita masa sekarang. Setelah semua kenangan yang dialami oleh Momonosuke, Momonosuke di sini bertanya-tanya apakah Luffy punya hati. Kemudian dia mengatakan, Luffy adalah pria yang kejam dan dia salah tentang dia karena dia pikir Luffy berbeda. Lalu Momonosuke mengatakan bahwa Luffy salah mengartikan sikap kasar sebagai kebebasan. Di sini juga ada Kinemon yang setuju dengannya, tetapi bertanya pada Momonosuke, mengapa dia berlari bukannya terbang? Momonosuke menyuruhnya diam. Kinemon juga sangat marah dan mengatakan bahwa dia ingin mendengar penjelasan Luffy karena memperlakukan Shogun seperti ini. Dan si Momonosuke juga mengatakan bahwa Luffy dan dia adalah teman, serta seharusnya tidak terlalu marah. Di situ ya nakama semua dimanapun kalian berada, Luffy melakukan sesuatu yang tidak bisa dimaafkan. Jadi di sini ada adegan-adegan konyol yang kita lihat ya nakama semua. Momonosuke akan memukul Luffy dan menggigitnya ketika dia menangkap Luffy. Kemudian di scene ini beralih ke pelabuhan Tokage di Udon. Di kapal ada 3 kapal, yaitu kapal Luffy, Law, dan Kip yang sekarang siap-siap sudah berangkat meninggalkan negeri Wano Kuni. Di sini pula Trafalgar di Law memberitahu Luffy bahwa lain kali mereka bertemu, mereka akan menjadi musuh. Sudah menjadi aliansi, menjadi musuh pula. Itulah 3 aliansi yang paling unik yang pernah ada di cerita Arc Wano Kuni dan di cerita Arc One Piece. Dan dia bahkan mungkin akan merenggut nyawa mereka. Luffy mengatakan, tidak masalah. Lalu di situ juga ada Chopper yang mengucapkan selamat tinggal pada Law. Tepat sebelum pergi, Momonosuke mencapai pantai. Dia berubah menjadi bentuk manusia dan langsung menuju ke arah Luffy bersama Yamato.
Momonosuke memanggil, "Kamu? Hah? Hah?" Terus Yamato juga membalasnya, "Kami di sini untuk mengantarmu pergi." Luffy berkata, "Momonosuke, Kinemon!" Nah, di sini Sanji mengatakan dengan gaya mata keranjangnya, "Yamanote-chan!" Momonosuke akhirnya di sini juga berhasil menangkap Luffy dengan mengatakan, Luffy, akhirnya aku menangkapmu." Oke, di selanjutnya Kinemon mengeluarkan pedangnya. Dia memberi tahu Luffy apa yang dia pikirkan untuk meninggalkan negeri Wano Kuni tanpa mengucapkan selamat tinggal kepada mereka setelah sekian lama mereka bersama. Lalu dia menambahkan Shogun sangat marah dan menginginkan penjelasan dari Luffy. Di situ nakama semua, Luffy mengatakan tidak apa-apa karena mereka sedang berbicara sekarang. Di sini ya nakama semua, Momonosuke dengan ekspresi marahnya, dengan ekspresi keselnya, memelototi Luffy dan memerintahkan sesuatu sebagai shogun. Kemudian, si Momonosuke menangis tak terkendali. Dia mengatakan bahwa Luffy jangan pergi meninggalkan Wano. Dan dia akan merasa sangat kesepian dan ingin tetap bersama Luffy selamanya. Dan dia ingin berterima kasih juga kepada Luffy karena berkat bantuan Luffy, Momonosuke dan yang lainnya beserta warga Wano bisa hidup tentram berkat Luffy. Bisa hidup tentram, aman dan damai berkat bantuan aliansi Luffy dan lainnya. Di sini juga ya nakama semua, terdapat Robin, Sanji dan Brook tersenyum melihat Momonosuke. Di situ juga ada adegan mengharukan, ada adegan perpisahan pula. Chopper terharu dan Franky menangis seperti Momonosuke. Nah, di sini juga nakama semua, di bagian adegan perpisahan ini, Zoro tertawa dan mengatakan Momo agak memalukan. Ya maksudnya masa udah diubah jadi anak dewasa masih agak cengeng sih Momo. Kamu ini bisa aja. Nami juga terharu dan memberitahu Zoro bahwa mereka tidak bisa menyalahkannya. Karena emang iya sih, kenyataannya Momo masih anak-anak dalam badan dewasa. Di sini ya nakama semua, Luffy meminta sesuatu kepada Usopp. Dia sudah menyiapkannya. Apa sih yang disiapkan oleh Luffy? Nih aku bahas lagi ya nakama semua. Luffy memberikan hadiah kepada Momonosuke. Di hari terakhir perpisahannya, Luffy mengatakan ke Kinemon, Yamato dan Momo, dia akan datang untuk menjemput siapapun dari mereka, bahwa kalau mereka sudah hebat, dia akan siap dijemput oleh Luffy. Di situ pula Kinemon tertawa mendengarkan Luffy. Yamato sangat senang dengan kata-kata Luffy dan Momonosuke berterima kasih kepada Luffy atas kata-katanya. Luffy memerintahkan untuk berangkat dan krunya lainnya mengucapkan sayonara, selamat tinggal pada Momonosuke. Saat mereka melihat kru Luffy topi jerami pergi, Momonosuke memberitahu Kinemon bahwa dia akan melampaui Kozuki Oden suatu hari nanti. Kinemon mengatakan kepadanya bahwa dia akan menyaksikan itu terjadi. Di sini pula ya nakama semua, Yamato bertanya kepada Momonosuke, apakah dia berbicara tentang melampaui dia? Momonosuke mengatakan tidak, jangan marah. Akhirnya setelah meninggalkan Wano Kuni, di sini pula Shin beralih di laut, di mana terdapat kapal Luffy, Lau dan Kid akan meninggalkan perbatasan negeri Wano Kuni. Nami bilang bahwa mereka harus pergi ke Hakumai untuk menggunakan pelabuhan yang dapat menurunkan kapal. Di situ ada scene di mana Brook lega karena mereka memanjat air terjun yang berbahaya, tapi mereka sekarang akan turun dengan selamat. Dan seluruh kru pun juga senang dengan perkataan itu dan lega melihat itu. Nakama semua, Luffy memerintahkan Jinbe untuk membiarkan dia mengambil kapal. Kru memberitahu Luffy untuk tidak melakukan sesuatu yang benar-benar gila dan konyol. Kita di sini ya nakama semua, ya dimanapun kalian berada, kita akhirnya melihat bagaimana 3 kapal akhirnya jatuh di atas air terjun Wano Kuni ketika Luffy, Lau dan Kid menyadari bahwa mungkin ini ide yang baik untuk pergi ke sana. Lau, Luffy, Kid mengatakan,
This is it, ini dia. Semua orang, tidak, kita akan mati. Nah, di sini nakama semua narator berbicara. Saat kita melihat wajah Luffy, Lau, dan Kid, dia mengatakan bahwa kekuatan para penjahat ini atau para bajak laut ini yang dibawa oleh Lord Momonosuke dan Kinemon tidak ada yang perlu diremehkan. Jadi emang dari dulu mereka adalah 3 aliansi yang unik, kocak, dan tidak bisa diremehkan oleh kelompok bajak laut lain. Hebat nggak tuh? Selamat untuk petualangan baru ya untuk kalian semua Luffy, Lau, dan Kid. Mereka juga nakama semua mendatangkan malapetaka dengan kekuatannya seperti Raja Kebijaksanaan yang sebenarnya. Bahkan Raja Naga Kaido dan Great Oiran Yokai tidak bisa mengalahkan mereka. Dan sekarang mereka pergi dengan nafas terakhir yang membelah langit. Wah, selamat sekali lagi untuk menuju petualangan arc cerita baru. Untuk Luffy, Lau, dan Kid yang sudah menyelamatkan para warga Wano, samurai, dan shogun dari cengkeraman Kaido maupun Orochi. You are so great for all, ya. Lalu nakama semua, cerita ini beralih ke Auditorium Flower Capital. Di sini guru terus bercerita. Dia sekarang berbicara tentang Orochi. Ketika mengira dia sudah mati, kebenciannya membuatnya pergi untuk putri Hiyori. Tapi di sini, si Denjiro Akazayanen, pengikut nomor 2 Kozuki Oden, memasuki adegan dengan tebasan. Itulah akhir dari Kuzumi Orochi yang telah ditebas habis oleh Denjiro. Petir bergemuruh menimpa mereka. Dengan begitu, Onegashima dan Raja Naga Kaido bajak laut telah jatuh. Awan gelap yang menutupi langit Wano Kuni selama 20 tahun kini perlahan menghilang. Tapi sesuatu yang luar biasa terjadi. Orochi yang terbakar menatap mereka dan berkata, kebencian terhadap Kurozumi akan mengutuk negara ini sampai akhir yang pahit. Tapi Putri Hiyori, Putri Kozuki Oden, mengingat semua penderitaan yang dialami negara ini selama 20 tahun berakhir sudah. Tidak ada sedikit pun tanda ketakutan di matanya. Saat Guru Sensei menceritakan kisahnya, kita melihat beberapa panel yang menunjukkan apa yang terjadi di Onegashima nakama semua. Di sini, si Guru Sensei melanjutkan mengatakan bahwa Putri Hiyori mendorong Denjiro ke samping dan berdiri tanpa rasa takut di depan Orochi yang terbakar, dan dia memiliki kipas di tangannya dengan simbol Kozuki yang dia tunjuk ke Orochi. Dalam benaknya adalah kenangan ayahnya, ibunya Toki, dan tanah kelahiran airnya. Kemudian nakama semua, warga berteriak saat Hiyori menangis mengingat Oden dan Orochi terbakar hidup-hidup. Dan di situ pula ada terdapat geisha memainkan samisen dengan keras saat Sensei Guru mengatakan festival api berlanjut untuk mengenang kisah balas dendam yang sukses yang dimulai di pelabuhan tempat berkumpulnya bulan sabit terbalik. Lalu kisah berdarah kebangkitan klan. Kemudian nakama semua yang dimanapun kalian berada, kita bisa melihat dan menyaksikan foto Momonosuke dengan keluarga dan semua temannya telah berkumpul bersama, termasuk Red Scabbard, Yamato, Shinobu, dan Tama berkumpul dengan bahagia. Nah, di sini nakama semua, saya ingin berbicara. Ini adalah kisah tentang bagaimana para pejuang terkenal dengan gagah berani mendapatkan kembali kejayaannya. Dan mereka melakukannya tepat pada waktunya. Momonosuke, Kinemon, dan Yamato pergi ke kastil Shogun dan orang-orang menyapa mereka. Mereka memiliki misi baru untuk dipenuhi. Misinya apa? Berkeliling-keliling ke Wano, menyebarkan kebaikan, dan sebagainya. Nah, Momonosuke mengatakan, sekarang di mana saya harus meletakkan bendera Luffy ini? Karena Momonosuke dikasih oleh Luffy dan Luffy telah memberi semangat oleh Momonosuke. Kisah ini nakama semua, atau kisah akhir Wano Kuni, Arc Wano Kuni ini, cerita ini ditutup dengan kata-kata terakhir.
oleh sang narator. Dan dia mengatakan, sekarang nakama semua, mari kita istirahat sebentar. Jika kesempatan memungkinkan, kami berharap melihat Anda kembali ke sini lagi. Babak ketiga dan kisah Wano Kuni sudah berakhir di sini, yaitu dengan menggambarkan bunga sakura terbang di sebuah negara yang akhirnya bebas dan dengan gambar masa depan yang cerah, menandakan sebuah masa depan yang sangat-sangat cerah di negara Wano Kuni, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kasih sayang, dan penuh dengan cinta damai. Nah, nakama semua dimanapun kalian berada, setelah berjalan hampir 4 tahun dari 2018 sampai 2022, akhirnya sang mangaka One Piece, pencipta One Piece Eiichiro Oda, resmi menutup arc Wano di babak ketiga. Alur cerita arc Wano Petualangan Wano sendiri pertama kali dimulai pada pertengahan 2018 silam dan terbagi menjadi 3 babak. Nah, nakama semua dimanapun kalian berada, ini menjadi alur cerita paling panjang di sepanjang seri One Piece, di mana arc Wano ini, guys, bahkan ya bisa mengalahkan cerita-cerita arc sebelumnya seperti arc Dressrosa maupun arc cerita Green Line yang berjalan selama 2 tahun maupun berjalan 1 tahun. Dan arc Wano ini, guys, mencapai rekor cerita ratusan chapter. Itulah akhir dari segala cerita Wano yang aku bahas kali ini untuk kalian semua. Semoga akhir perpisahan cerita Wano ini dapat menghibur untuk kalian semua. Dan siap-siaplah untuk menyaksikan cerita arc-arc baru One Piece setelah arc Wano Kuni. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sayonara nasang, konnichiwa nasana desu ka.